Pin wajah cakepmu, dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Wah, gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Wah, gampang. BRI, BRI, buka rekening zaman now. BRI, BRI, digital saving. We are what we think. No matter who we are, let's think sharp. Let's think beyond. Let's think different. Let's think extraordinary. Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Halo, selamat malam sahabat Meraset. Apa kabar semuanya nih? Gimana yang hari ini BBM udah naik ya? Mudah-mudahan porto kalian juga ikutan naik, malah nggak ikutan nyungsep. Welcome ya to Mentorship HCS 9. Kita sudah memasuki minggu kedua nih. Dan tentunya makasih banyak-banyak ya buat kamu semua yang masih semangat buat ikut kelas mentorship dan menimba ilmu dari mentor-mentor yang keren banget. Dan sebelum dimulai sesinya, saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu ya buat yang belum tahu. Saya Glenda, saya host dan perwakilan tim marketing Beraset Sekuritas Indonesia. Dan tentunya di Hot Championship Season 9 ini hadiahnya banyak banget ya teman-teman. Ada 1,5 miliar rupiah mulai dari grup league ya, mulai dari yang ikutan league baru, ada BBRI League, ada juga yang referral code, final giveaway, dan kuisis Instagram. Jadi banyak banget hadiahnya, nggak nyesel kalau kalian daftar karena daftarnya gratis. Nah, buat kalian juga nih, buat teman-temannya yang masih belum daftar, langsung aja disuruh daftar ya karena hadiahnya banyak. Dan tentunya kalau yang daftarnya pakai RDN BRI itu hadiahnya lebih besar. Tapi tidak menutup kesempatan juga nih buat teman-teman yang pengen daftar pakai RDN bank lain ya. Jadi semua bank itu
bisa dipakai RDN-nya untuk daftar HCS 9 ini. HCS 9 ini juga didukung oleh sponsor kami, yaitu BRI. Oke, malam ini aku nggak sendirian tentunya ya. Ada Mas Chandra dari tim ITF yang akan jadi moderator nih untuk sesi mentorship malam ini. Halo malam Mas Chandra. Halo, malam Glenda. Halo juga sahabat Beraset. Apa kabar Mas Chandra? Kabar baik Glenda. Gimana BBM naik? Sempet Waduh, bingung. BBM naik, yang penting Porto ikut naik. Nah, itu yang Santai. penting. Itulah sebabnya sahabat Miraset ikutan kelas mentorship tentunya kan malam hari ini. Dan tentunya yang tidak lain tidak bukan ya, mentor spesial ajaib Bin Cuan nih malam hari ini. Ada Om Ben. Halo Om. Wih, Halo. hari ini glowing Om. Apakah hari ini portonya juga glowing? Oh jelas hari ini ya puji Tuhan Porto baik ya, Porto baik ya. Semuanya cuan everybody happy lah. Oke, everybody happy. Tentunya nanti dibagi-bagi dong tipsnya ke kita biar cuan kayak Om Ben ya. Wah siap. Nah, itu ya sahabat Miraset, tentunya boleh sombong karena mentor ya. Jadi nggak mungkin kita pilih mentor yang asal-asalan. Jadi buat yang nggak sabar, tunggu dulu sebentar ya. Aku akan bacain dulu disclaimer-nya. Semua mentor dalam program edukasi Hot Championship Season 9 itu pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih. Dan sebagian merupakan para pemenang Hot Championship season sebelumnya. Dan bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari Miraset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mira Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah tidak menjamin ya bahwa adalah benar dan valid, dan tentunya dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja nih. Dan semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali nggak mempromosikan ya atau mendukung peserta membeli saham tertentu. Dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung resiko-resiko investasi. Oleh karenanya peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mira Aset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Dan tentunya ya, selain ada materi utama nanti dari Om Ben, sebelumnya akan didahului oleh materi fundamental yang akan disampaikan oleh Mas Chandra. Selanjutnya, materi Om Ben, kemudian ada sesi Q&A. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya, langsung tulisnya di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat, karena nanti nggak akan kelihatan. Oke, langsung aja kita serahkan ke Mas Chandra dan juga Om Ben. Oke, terima kasih Glenda dan selamat malam teman-teman sahabat Beraset. Untuk malam hari ini sebagai pemanasan, mungkin kita sedikit bahas untuk materi fundamental ya. Dan di mana materi fundamental ini kita akan membahas tentang valuasi. Nah, seperti yang kita tahu, nilai penting atau tujuan akhir dari analisa fundamental itu sendiri adalah mencari valuasi si perusahaan yang ingin kita beli. Kita ingin melihat nih, apakah harga saat ini sudah masuk ke mahal atau belum? Apakah sudah overvalue atau masih undervalue? Nah, gimana sih caranya? Untuk cara valuasi sendiri, itu kita bisa bedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah absolute valuation, lalu yang kedua adalah relative valuation. Untuk yang pertama, itu absolute valuation, di mana metode valuasi ini menemukan nilai intrinsik saham hanya berdasarkan fundamental perusahaan. Dan fokus pada ini terletak pada dividen dan arus kas yang dihasilkan nih. Jadi untuk absolute valuation itu kita memvaluasi saham berdasarkan si perusahaan itu sendiri. Kita ngehitung nih dari data historisnya, dari forecast-nya seperti apa untuk 2 atau 5 tahun ke depan misalnya. Kita lihat lagi nih arus kas perusahaan seperti apa serta dividennya akan seperti apa. Hingga pada akhirnya kita menggunakan discounted model dan mencari nilai intrinsiknya untuk harga sekarang itu berapa. Jadi itu benar-benar menggunakan perusahaan itu sendiri nih. Dan untuk absolute valuation sendiri itu kita bisa pakai dua model, yaitu ada discounted cash flow model dan juga dividend discounted model. Bedanya apa? Kalau discounted cash flow model kita nge-forecast nih
kinerja perusahaan, serta arus kas yang dihasilkan. Sementara untuk dividen discount model, kita nge-forecast juga kinerja, serta kira-kira berapa nih dividen yang bisa perusahaan tersebut hasilkan. Dan biasanya untuk dividen discount model itu digunakan untuk perusahaan yang banyak membagikan dividen nih, membagikan dividen dalam jumlah besar, serta perusahaan-perusahaan perbankan itu biasanya kita bisa gunakan dividen discounted model. Lalu yang kedua ada relative valuation. Nah, di mana metode valuasi ini digunakan dengan cara membandingkan perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam satu industrinya. Untuk metode valuasi ini kita bisa gunakan yaitu adalah PE dan juga PBV. Serta ada juga nih EV per EBITDA ratio yang paling sering digunakan. Dan yang perlu digarisbawahi, untuk relative valuation, kita mencari harga wajar perusahaan dengan membandingkan perusahaan dengan industri yang sejenis nih. Misalnya kita bandingkan perusahaan batubara dengan perusahaan batubara lainnya. Kita nggak boleh tuh gunain relative valuation dengan membandingkan antara perbankan dengan batubara misalnya. Itu nggak boleh, karena lini bisnisnya itu akan sangat berbeda. Dan ini contoh dari absolute valuation model, ada discount cash model, berdasarkan arus kas masa depan yang akan dihasilkan, serta tadi dividend discounted model, metode valuasi yang digunakan untuk memprediksi harga saham berdasarkan jumlah dari semua pembayaran dividen dari masa depan selama periode waktu tertentu dan diskontokan kembali ke nilai sekarang. Lalu kita lanjut. Nah, ini kalau kita mau nyari perbandingan antar dua perusahaan nih, atau kita mau menggunakan relative valuation model, kita bisa menggunakan salah satu menu di HOTS, yaitu ada di menu 0024, Financial Statement Comparison. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sahabat Miraasa tinggal masukin aja, kita mau di tahun berapa, serta kuartalnya itu mau pakai kuartal berapa nih. Nah, di sini aku coba ngebandingin perusahaan batubara di tahun buku 2021. Nah, ini kita harus bandinginnya harus sejenis. Di sini kita bandingkan ada Adaro, PTBA, ITMG, dan juga INDI. Di sini teman-teman bisa lihat nih, untuk penjualan mereka berapa, gross profit mereka berapa, pendapat laba bersih mereka berapa, serta dari valuasi, dari PE, PBV itu kelihatan juga berapa. Lalu ada juga rasio-rasio lain seperti rasio profitabilitas, yaitu ada ROE, ROA, serta ada DEA. Nah, dari sini teman-teman bisa bandingin nih, perusahaan mana sih yang paling bagus dari sisi rasio, atau kita bisa lihat juga PI mana sih yang paling murah untuk saat ini, ataupun dari sisi PBV. Untuk dari valuasinya. Nah, untuk perbedaan PI dan PBV mungkin kita akan bahas di kelas berikutnya. Dan kira-kira begitu aja untuk materi kita pada malam hari ini seputar fundamental. Lalu untuk materi berikutnya saya akan serahkan ke Om Ben. Halo, malam Om Ben. Ya, malam. Oke. Silakan Om. Ya. Oke, teman-teman, kita akan hari ini ya, setelah kemarin kita bahas soal bid offer ya. Soal bid offer, kita sekarang akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda ya. Setelah kita ngerti di mana arah sebuah saham, bagaimana bid offer-nya dan lain sebagainya. Bagaimana support resist dan lain sebagainya ya. Kemudian kita ngerti trennya juga bagaimana lah. Yang nggak kalah penting kalau teman-teman mau belajar scalping ya, terutama untuk scalping nih ya. Untuk scalping ini kita tidak boleh mengabaikan yang namanya bid offer ya. Karena apa? Karena dari bid offer ini kita bisa mengetahui ya bagaimana strategi ya yang dilakukan oleh market maker atau penggerak harga ya untuk kedepannya ya, Jadi di sini kita saya bilang di sini saya tidak berkata kalau seperti ini tuh pasti jaminan akan seperti ini, enggak. Karena memang nggak ada yang ngerti pasti ya. Kita nggak bisa ngebaca pemikiran dari bandar atau market maker, tapi at least dari tatanan bid offer, dari susunan-susunan yang ada kita bisa memprediksi ya. Mungkin kita bisa salah ya, tapi itu lebih baik daripada kalau kita nggak punya tools untuk memprediksi ya. Jadi benar-benar kalau sampai blind trading itu bahaya sekali, apalagi kan broker summary ditutup pada jam bursa ya, pada live bursa. Makanya kita mau nggak mau kita harus belajar
untuk ngebedah bid dan offer ya. Seperti itu, saya akan mulai ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengerti ya, harus mengerti bahwa jam rame market ya, yang biasanya dari pengalaman saya untuk trading ya, yang paling menyenangkan itu ada 4 ya, ada 4 kali, yaitu pagi hari ya 30 menit awal seperti itu. Kemudian biasanya 5 menit ya atau 10 menit sebelum sesi 1 berakhir ya. Kemudian 5 menit atau 10 menit sesi awal sesi 2 ya, waktu mulai, dan yang terakhir di sore hari 30 menit terakhir. Itu biasanya jam-jam volatile ya, jam-jam krusial ya saya bilang ya, karena di situ terjadi pembentukan harga dan dan gejolak market ya di situ ya. Biasanya kalau marketnya pas lagi sepi seharian ya, di poin pertama dan keempat itu pasti rame ya. Mungkin poin kedua dan poin ketiga bisa agak sepi ya, karena memang pasarnya nggak bergairah. Tapi di jam awal bursa dan jam akhir bursa itu selalu pasti rame ya. Itu jaminan ya. Karena apa? Karena di situ para scalper, para penggerak harga itu mulai ngebentuk ya, ngebentuk arahnya dan lain sebagainya. Atau mereka berjualan, atau ada yang jajan sore, jual pagi dan lain sebagainya ya. Terbentuk seperti itu ya. Jadi itu yang mesti teman-teman ketahui dulu ya. Jadi biasanya bid dan offer-nya pun akan lebih semarak ya, lebih rame di pagi hari dan sore hari, rata-rata seperti itu ya. Nah, sekarang yang saya mau jelaskan buat teman-teman adalah seperti ini ya, bahwa teman-teman mesti mengetahui bahwa bid dan offer itu memiliki prinsip ya, prinsip dasar yang sangat sederhana, tapi mungkin teman-teman terlupakan di situ ya, bahwa yang pertama, bid itu diisi dengan uang ya, dalam tanda kutip uang. Artinya apa? Kalau kita punya duit ya, kita bisa ngantri ya, kita bisa pasang berapa lot di dalam bid ya, seperti itu ya, atau kita bisa HK di offernya seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Lalu kemudian offer itu diisi dengan barang yang telah kita beli. Kalau kita nggak punya barang, kita nggak mungkin bisa nebelin offer ya. Kalau kita nggak punya duit, kita nggak bisa nebelin bid ya, seperti itu. Kemudian bid yang tebal itu mengindikasikan psikologis market yang baik, yang positif ya. Jadi marketnya optimis, marketnya tidak ada kepanikan ya, marketnya bagus seperti itu ya. Kemudian sebaliknya, ketika offernya tebal-tebal itu mengindikasikan biasanya psikologis market itu jelek, negatif ya. Bisa panik sell ya, bisa marketnya nggak oke, banyak yang mau jualan. Karena kan begini, offer itu kan jualan orang, sedangkan bid itu antrian orang ya. Kita ngerti bahwa dalam market ya terjadi perang antara penjual dan pembeli ya, seperti itu ya. Jadi harga terbentuk, volume terbentuk juga dari ya banyaknya penjual dan banyak pembeli. Jadi mereka bertempur di situ, akhirnya membentuk volume, ngebentuk harga, ngebentuk chart dan lain sebagainya ya. Jadi ini prinsipnya. Nah, saya akan lanjutin dulu. Nah, kemudian begini teman-teman. Bid tebal ya, bid tebal seperti itu. Sebentar. Oke ya. Layarnya baik-baik aja ya, semua lancar ya teman-teman ya. Bid tebal itu dominan ya, bid tebal dominan itu yang pertama. Tujuannya apa sih orang membuat bid yang tebal seperti itu ya? Tujuannya harga tersebut dijaga supaya tidak turun ya, tidak turun di bawah bid yang dijaga tersebut. Misalnya 110 dijaga, dikasih bid ya. Di situ ada tahanan yang paling tebal. Itu akan mengindikasikan psikologis market, di situ akan terbentuk area support ya. Itu secara otomatis ya. Jadi harga dijagain supaya nggak turun ya. Kemudian memaksa trader atau teman-teman ini untuk membeli di over. Karena kalau ngantri nggak akan dapat barang ya, karena di situ terlalu banyak antrian ya, sehingga udahlah, daripada ngantri di situ nggak dapat barang, saya HK 1 tick lebih tinggi ya kan ya. Atau antri di atas bid tebal tersebut ya. Ini rata-rata seperti itu. Jadi kita membeli ya, kita ngantri di atas bid tebal. Karena kalau kita ngantri di bid tebal itu biasanya kita nggak dapat barang. Karena di situ ada yang ngejagain harga, ya kan? Yang ketiga, area tebal itu biasanya menjadi area support bagi para scalper. Artinya apa? Buat saya pribadi ya, kalau jebol ya, area tebal itu jebol atau dicabut ya, saya akan cut. Ya. Karena akan terjadi panic sell, biasanya seperti itu ya. Yang keempat, ya biasa yang tadi saya bilang, pada ngebeli di atas bid tebal tersebut ya. Jadi bid tebal yang dominan itu ada tujuannya teman-teman ya. Kalau ada sebuah market maker atau sebuah saham yang memang bidnya ditebelin ya, itu ada tujuannya ya. Itu ada tujuannya ya. Dan rata-rata
yang mau dibentuk adalah psikologis yang seperti ini ya. Kemudian bagaimana dengan over ya? Nah, kalau over itu kebalikannya. Misalnya di harga 200 ada over tebel, sekarang harga 195. Artinya apa? Harganya dijaga supaya nggak naik daripada 200. Artinya apa? Mereka memaksa trader untuk ngejual di bid. Ya, karena khawatir nggak laku kalau ngejual di 200 atau jualannya di bawah over tebal itu. Ya, dan itu menjadi area resist. Ya, biasanya orang kalau sudah ketemu bid tebel begitu, orang akan jualan dulu deh ya. Jualan dulu ya, karena ini atasnya tebel nih, udah dipalang ini ya, seperti itu. Jadi itu yang apa ya, psikologis standar ya. Ya saya bilang ini standarnya seperti ini. Jadi teman-teman buat yang mau belajar soal bid dan over, dasarnya seperti ini dulu ya. Jadi ini cara market ngebentuk psikologisnya tuh gini ya, dengan bid tebel ya, over tebel dan lain sebagainya ya. Jadi kalian harus mengerti dulu ya, tujuannya apa, rata-rata seperti itu ya. Nah, kemudian, masalahnya karena bid dan over tadi bisa diciptakan ya, ingat ya, bid diciptakan dengan uang, over diciptakan dengan barang, maka akan ada yang namanya jebakan. Nah, ini yang terkadang teman-teman ini kejebak di sini ya, kejebak di sini ya. Nah, jebakannya apa sih biasanya? Nah, ini yang pertama yang perlu diperhatikan, kalau ada sebuah saham dengan bid yang tebel, tapi overnya diisi terus. Artinya apa? Ada yang terus-menerus jualan. Tujuannya apa? Supaya barang mereka laku. Ya. Misal seperti ini, ada sebuah saham nih, 110 tadi ya, ditebelin, harga sekarang 111, misal ya, 111 ya. Kemudian 111-nya ditebelin juga ya, orang pada HK di 112. Tapi yang terjadi nggak habis-habis nih overnya nih. Ya, 112-nya. 112 habis diisi. Ya. Habis lagi di HK orang diisi lagi. Itu bisa mengindikasikan yang nebelin bid ini bisa lagi jualan. Ya. Apakah itu selalu seperti itu? Enggak, ya. Tidak selalu seperti itu. Tapi indikasinya ke arah sana. Indikasinya ke arah sana. Nah, ini yang perlu yang perlu dipertimbangkan, ya. Kalau ada bid tebel, overnya diisi terus-menerus, bisa jadi ya. Saya tidak bilang ini 100% pasti, tapi bisa jadi. Ya, bisa jadi apa? Bisa jadi ada yang lagi jualan, ya. Ada yang lagi jualan. Nah, itu yang mesti kita ngerti. Sebaliknya, kalau ada over tebel, ya, dikasih over tebel, orang otomatis kan akan buang di bid. Tapi ketika bidnya dibuang kiri, dibuki sama orang ya, dihajar sama orang, dihajar sama teman-teman trader, tapi bidnya ini nggak longsor, ya, nggak ada panic sell. Ketika ada panik diisi lagi, ya, habis diisi lagi. Itu mengindikasikan mungkin ada yang sedang ngumpulin barang. Mereka pasang barangnya di over, ya, supaya teman-teman ini pada kabur, ya, ngusir scalper ini, sambil mereka ngumpulin. Setelah mereka selesai ngumpulin, bagaimana apa yang terjadi? Overnya dicabut, kemudian di HK. Akan terjadi panic buy, ya. Kebalikannya, untuk yang poin nomor 1, ketika bidnya tebel, overnya diisi. Oh, jualnya udah cukup nih, udah habis nih. Yang terjadi apa? Bidnya dicabut. Kemudian terjadi panic sell. Itu yang sering terjadi ya teman-teman ya. Ini yang mesti teman-teman ketahui ya. Kalau ada kasus yang seperti ini, nah ini mesti teman-teman perhatikan apakah benar-benar ada yang lagi jualan atau ada yang lagi ngumpulin barang nih ya. Jadi itu yang mesti kita lihat ya. Nah, yang ketiga, ini yang banyak di beberapa saham ya. Bid dan overnya sama tebal, tapi transaksinya kecil-kecil. Nggak ada transaksi gede. Artinya apa? Market maker-nya sedang menciptakan likuiditas yang palsu. Ya, bidnya tebel, overnya tebel, tapi transaksinya kayak transaksi recehan. 100 lot, ya misal 500 lot, 50 lot, nggak ada yang gede. Ya, padahal bid dan overnya ini sampai puluhan ribu. Ya, tidak ada transaksi di sana. Ya, transaksinya kecil. Nanti saya akan kasih contoh ya teman-teman dari rekaman yang saya buat hari ini ya. Nanti akan saya kasih contoh supaya teman-teman lebih ngerti sedikit ya untuk gambarannya bagaimana ya, seperti itu. Nah, lalu ini yang mau saya sampaikan. Kita harus mengerti, saya pribadi ya, saya lebih suka bermain di saham-saham yang bid overnya sehat. Ya. Karena apa? Lebih aman buat saya ya. Apakah yang nggak sehat itu bahaya juga? Belum tentu juga nggak naik ya. Bisa aja naik kencang. Tapi buat saya membatasi resiko, makanya saya mulai memilih saham-saham di mana bid dan overnya sehat.
Yang sehat itu bagaimana? Ya, yang sehat itu yang pertama biasanya seimbang, ya. Bid offer-nya ini seimbang. Artinya apa? Kalau bid offer-nya itu bid-bidnya itu ribuan, ya, seperti itu, offer-nya juga ribuan. Lebih balance ya. Mungkin ada yang lebih tebal sedikit, tapi rata-rata balance, ya. Yang kedua tuh rapi, nggak bolong-bolong, ya, nggak bolong-bolong. Kalau ada sebuah saham yang tidak rapi atau bolong-bolong, ya, itu artinya apa? Artinya saham itu rawan dimanipulasi. Mungkin teman-teman di sini ngerti ya kalau ada mungkin kemarin banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya ya, yang DM ke saya juga soal ada beberapa peserta ya yang transaksi di saham-saham yang aneh-aneh ya. Ya saya cuma bilang bisa aja itu mereka transaksi sendiri tukeran barang ya untuk menciptakan persentase yang tinggi dan itu dilarang mire ya seperti itu ya. Nggak boleh karena itu fake ya, fake. Itu menciptakan fake transaction. Nggak boleh seperti itu, tukeran barang antar dua sekuritas dengan beda nama dan lain sebagainya. Itu nggak boleh ya. Nah, kenapa kita memilih yang rapi? Supaya kita nggak mudah dimanipulasi. Saham yang semakin rapi, semakin liquid, saham itu semakin aman. Karena apa? Nggak mudah dimanipulasi oleh orang-orang tertentu. Ya. Dan yang ketiga, yang sehat itu bagaimana? Terjadi transaksi dengan bid offer yang seimbang. Ya. Transaksi seimbang. Artinya apa? Kalau saya gini ya teman-teman, saya lebih suka memilih saham yang tipis, tapi transaksinya juga tipis, daripada saham yang likuiditasnya tebal, tapi transaksinya tipis. Artinya apa? Seolah-olah tebal, tapi itu palsu semua. Saya lebih suka memilih saham-saham yang tipis, memang benar-benar tipis, tapi transaksinya seimbang dengan bid dan offer-nya itu. Ya, kalau misalnya transaksi bid offer-nya itu cuma ribuan, ya transaksinya cuma ratusan aja, itu normal sekali. Ya, artinya apa? Kalau saya masuk di sana juga saya nggak mungkin masuk lot yang gede-gede, ya, lotnya kecil-kecil. Itu lebih baik daripada kalau ada sebuah saham yang tidak seimbang, ya. Dan yang keempat yang perlu kita ketahui, saham ini ramai ditransaksikan, ya, bukan bukan didominasi oleh pihak tertentu. Artinya banyak transaksi, ya, banyak transaksi dan ramai, ya, seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita, yang tadi saya bilang, kita nggak terjebak di sebuah saham yang dimanipulasi harganya. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang slide terakhir ya dari saya. Nah, sekarang bagaimana sih kita memaksimalkan untuk ngebaca bid dan offer ini? Ya, yang pertama yang mau saya tekankan, saya selalu menghindari saham yang tidak atau kurang liquid. Ya, saham yang nggak liquid. Ya, nanti saya kasih contoh ya saham yang nggak liquid seperti apa ya. Kemudian yang kedua, saya memastikan ramai dengan partisipasi market. Ya, ramai ya saham ini ditransaksikan ya, ramai yang mau bertransaksi ya kan seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus melihat power buy atau selling pressure seperti apa. Cara lihatnya bagaimana sih? Yang tadi saya bilang, kalau ada sebuah saham ya, ada sebuah saham tiba-tiba ada yang ngeguyur di bidnya ya, tapi selalu ada yang ngejaga harga atau nggak goyah dan kemudian sideways panjang tanpa volume, berarti saham ini ada power buy-nya. Artinya apa? Ada yang nahan terus. Ya, sampai akhirnya sellernya itu habis. Kenapa sahamnya sideways? Karena sellernya udah habis. Tidak ada orang yang mau berjualan lagi di bid. Ya, sedangkan orang yang mau beli itu juga sama-sama wait and see, nawar, ngantri aja. Akhirnya saham tersebut ini sideways. Volumenya kecil. Kalau kita buka di chart menitan, volumenya kecil sekali, ya, sideways panjang, ya. Itu artinya apa? Sellernya udah habis ya, tapi masih ada yang mau beli. Tapi yang beli nggak mau HK, ngantri. Ya. Kalau ada sebuah saham yang selling pressure-nya gede itu bagaimana? Meskipun bidnya tebel, ya, bidnya ini selalu dihajar, diguyur terus, diguyur terus, diguyur terus. Sampai akhirnya karena sellernya lebih gede daripada buyernya, maka yang terima barang di bidnya ini pun mulai khawatir dan mereka mulai ikutan berjualan. Sehingga terjadi yang namanya panic sell. Ya, makanya sebuah saham bisa langsung rontok ya. Karena apa? Selling pressure-nya gede sekali ya. Dihajar terus bidnya, dihajar terus. Akhirnya apa? Akhirnya yang beli pun ikutan jualan. Ya. Nah, yang keempat yang perlu kalian ketahui juga bahwa semuanya ini kita butuh latihan dan riset setiap hari. Ingat ya teman-teman, ingat ya. Apa yang saya sampaikan ini tidak mutlak ya, tidak mutlak. Tapi ini berdasarkan pengalaman dan ini kalian bisa memiliki jam terbang di sana. Ya, artinya apa? Artinya semakin kalian berlatih, semakin kalian meriset setiap hari
Di end of day kalian lihat broker summary, di end of day kalian analisa trennya bagaimana, siapa buyer, siapa seller, TA-nya bagaimana. Kalian akan lebih mengetahui, lebih memahami semuanya ya. Karena kalau menurut saya ngebaca bid dan offer ini butuh jam terbang, benar-benar butuh pengalaman. Tidak ada acuan bakunya karena setiap saham pun memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ini yang menariknya. Makanya saya bilang trading ini menarik karena setiap hari kita bisa studi kasus. Selama kita mengerti resikonya dan selama kita mengerti kenapa kita membeli dan menjual saham tersebut. Ya, kita belajar menganalisa. Nah, materi saya seperti itu. Saya akan sedikit sampaikan ya. Saya akan sedikit sampaikan soal ini. Beberapa contoh ya teman-teman ya, beberapa contoh. Sebentar. Dan ini disclaimer on, saham yang saya tampilkan ini bukan rekomendasi dan tidak ada tidak ada tekanan untuk mengejat saham ini seperti ini, tapi enggak. Saya hanya menyampaikan saja bahwa ini yang terjadi di market dan ini yang bisa kita pelajari. Ya, sekali lagi, ini saya ngebahas sahamnya, bukan orang di balik sahamnya. Ya, sekali lagi seperti itu ya teman-teman ya. Karena biasanya teman-teman ini selalu ya menyambungkan dengan hal-hal di luar itu ya. Oke, ya, saya akan buka ini ya teman-teman. Saya sudah rekam sebentar. Oke. Saya share lagi ya. Nah, udah nampak ya. Ini adalah studi kasus dari saham Asha ya, saham Asha. Ini saya rekam tadi ya. Tadi ya, ini jam 11.13 ya, tadi siang ya. Saham Asha ini termasuk saham yang likuiditasnya sepertinya tebal, tapi ternyata transaksinya kecil ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu ya? Kalian lihat ya, ini saya pakai menu 001 ya. Kalian lihat transaksinya ini kecil-kecil ya. Sedangkan ini sebenarnya ini mereka menciptakan fake ya. Dan kita lihat nanti sedikit akan ada gujuran ini teman-teman. Nah, ini akan ada gujuran ya. Diajar lagi ya, 2 kali ya. Diajar lagi 2 kali ini ya. Ini pun tipe saham ini transaksinya kecil-kecil. Kalau kalian lihat ya, transaksinya ya kecil-kecil. Yang gede cuma sedikit nih ya. Rata-rata transaksinya puluhan-puluhan aja ya, seperti itu ya. Ini yang cukup bahaya. Bahayanya apa? Kalau kita masuk dengan lot yang besar. Kalau kita masuknya lot kecil, nggak akan masalah ya. Tidak akan terjadi masalah teman-teman. Karena apa? Karena tidak mengganggu pergerakan dari market maker-nya. Tapi seandainya ya, misal seperti ini ya, di dalam ini kan ada bidnya ya, ada bid 15.000 over 39.000. Seandainya ya, saya pribadi ya, saya HK 50.000 lot ya. Saya yakin saya pasti dikarungin di saham ini. Karena apa? Karena transaksinya yang di sini ya terjadi volumenya ini nggak gede ya. Ini kecil-kecil semua ya. Kalau kita lihat tadi di awal ya. Di awal saya coba scrolling ya, ini kecil-kecil semua ya. Dengan bid dan offer setebal ini ya, transaksi sekecil ini menurut saya itu sangat aneh sekali ya. Kita lihat nggak banyak yang besar. Nggak dari yang saya scroll ini hampir nggak ada yang di atas 1.000. Baru bawahnya ada yang 4.000 ya. Rata-rata kecil sekali. Ya. Rata-rata kecil sekali ya. Ini ada 9.000, 5.000 ya, 3.000, tapi rata-rata kecil sekali. Ya. Dan ingat ya, dalam saham yang seperti ini yang saya khawatirkan adalah kita ini kejebak ya, kita ini kejebak di dalam likuiditas palsu. Jadi teman-teman mesti mengetahui ya, ini adalah salah satu contoh saham dengan bid dan offer tebal tapi transaksinya imut-imut ya. Transaksi imut-imut ya. Itu contoh pertama ya teman-teman ya. Saya coba buka ini yang kedua. Oke, yang kedua ini contoh saham Becap ya. Becap kemarin ramai ditransaksikan ya, kenceng ya. Nah, apa yang kita pelajari saham Becap ini? Sebenarnya saham Becap ini ketika di harga 150-an udah kecil sekali transaksinya juga. Ya, kecil banget ya. Sedangkan 158 sampai 160 dipalang ya. Ini yang saya bilang. Ini harganya nggak diizinkan naik. Ya kita nggak ngerti apa tujuannya. Bisa jadi dia lagi ngumpulin barang ya, bisa jadi memang ada yang lagi jualan di sini. Ya, kita nggak ngerti. Tapi yang kita lihat dari dan transaksinya ini ya, transaksinya nggak terlalu gede-gede. Tapi ini jauh lebih bagus daripada saham Asha ya.
Tapi transaksinya juga ya rata-rata kecil dan sepi seperti ini ya. Tapi memang nggak ada guyuran yang masif di saham ini ya. Ya. Jadi teman-teman bisa mengerti, oh kalau kasusnya seperti ini, saya tuh harus masuk berapa lot sih sebenarnya. Ya. Nah, ini harus hati-hati juga. Karena jangan-jangan ya, yang masang 54.000 ini, 24.000 ini orangnya pengen jualan. Tapi saham ini ya, waktu 153, ya kalian lihat ya, di jam saya rekam ini, transaksinya ini, lihat ya, ini bidnya cuma 5.000, tapi nggak ada kepanikan, ya, padahal overnya 43.000. Ya. Nah, ini sahamnya lagi dalam fase sideways, ya. Kemudian diisi lagi 5.000 dan lain sebagainya ya. Transaksinya juga nggak ada sebenarnya, ya. Ini transaksinya sangat kecil sekali nih, ya. 35, 44 begini ya. Ya. Ini saham yang lagi berada di area konsolidasi atau sepi ya saya bilang ya. Kemudian tadi lihat ya ada diisi 32.000 lot ya. Jadi benar-benar ketika kita punya barang dan uang ya kita tuh bisa sedikit memainkan peran di dalam sebuah saham. Kecuali ada yang ngusir kita ya atau penunggunya atau market maker-nya yang asli ngusir kita tuh bisa. Ya, tapi ini kita lihat di saham ini ya tadi terjadi guyuran ya, ada yang buang barang tapi nggak longsor juga. Karena apa? Karena market maker-nya ngejagain. Ya, ngejagain terus di saham ini ya. Itu yang mesti kita lihat ya. Kita bisa pelajari di saham BCAP ini. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir ini saya akan share saham yang memang likuiditasnya sepi ya, tapi seimbang ya, tapi seimbang. Nah, sahamnya Pico ya. Pico ini transaksinya kecil tapi bid overnya juga seimbang ya. Transaksinya kecil-kecil ya. Transaksinya kecil, nggak terlalu gede dan ini lagi sepi ya, lagi dalam fase sideways saham ini ya, nggak banyak terjadi transaksi ya. Kita lihat di sini tidak terjadi banyak perubahan. Ini yang tadi saya bilang, di mana di saham ini itu ya terjadi wait and see. Yang beli ya, yang beli sabar nungguin, yang jual juga sabar nungguin ya, masang di over ya tebel-tebel begini ya. Tapi ini transaksinya balance ya, seimbang ya, seimbang dan tidak terjadi guyuran di saham ini ya. Saham ini benar-benar tadi ketika ini jam 10.55 ya, benar-benar dalam fase apa ya, sideways juga ya, sepi ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh ya teman-teman, ini ingat ini studi kasus ya. Nah, ini saham yang kalau modelnya begini ya, kalian juga nggak boleh masuk terlalu banyak kalau misal tertarik ya kan, karena kalian lihat bid overnya tipis-tipis gini, artinya apa? Misalnya kalian HK 2.000 lot ya, atau 4.000 lot lah. Nah, kalian harus berpikir kalau sampai ini di 5.000 ini kita kan nggak ngerti ini ada orang yang bakal cabut bid atau enggak di sini ya. Kalau ini sampai dicabut ya, rata-rata kan 1.000-an semua nih ya. Berarti kita susah jualannya. Ya, makanya di sini kita harus lihat ya. Jadi teman-teman di sini dari pelajaran hari ini kita kalau ada bid dan offer itu jangan langsung dihantam aja, tapi dilihat apa yang terjadi ya. Dari dan transaksi dan lain sebagainya. Kemudian yang saya mau tekankan bahwa kita bisa mengkombinasikan ya teman-teman ya. Kita bisa mengkombinasikan dengan yang namanya chart ya, dengan namanya chart ya. Coba kita lihat misalnya BCAP tadi ya. Nah, BCAP ini hijau ini MA200 ya. Saya selalu pakai MA200, MA10 dan MA20 ya. Memang BCAP ini sekarang dalam posisi tadi yang di 153 itu resist ya. Nah, kalau masuk di sini ya berpotensi nyangkut. Nah, ini kita bisa mengetahui posisinya dari situ ya. Jadi kita bisa combine dan ini kan chart di Mirai ini di multi chart ini kan bisa dibedah ya di chart menitan ya seperti itu ya. Dan ini sangat real time ya. Sangat real time. Saya biasanya memakai ini juga ya. Misalnya contoh tadi Asia. Nah, kalau kita ngerti Asia ya, di saham Asia ini ya. Sebenarnya ini saham sedang dalam posisi yang kurang bagus kan. Nah, tapi memang ada area support di sini. Ya, di 207 ya. Pelajaran minggu lalu ya teman-teman ya. Area resistnya di 232. Ya. Jadi kalau teman-teman masuk di sini ya nyangkut ya. Dan Asia ini sedang dalam posisi sideways panjang. Ya. Cuman ya yang bahaya adalah Asia ini tadi ya likuiditasnya juga fake ya. Nah, salah satu contoh ya, tadi kita lihat ambil di Pico ya. Saya buka menitannya ya.
Pico ini ya, ketika tadi jam ini di sini ya, jam yang saya rekam ya, jam 10-an ini sedang tidak ada transaksi di sini. Ya, sedang nggak ada transaksi ini. Ini sepi sekali, makanya volumenya kecil. Ya, volumenya kecil ya, dia panjang sekali sideways-nya di sini. Ya. Nah, kalau kalian bisa pakai support resistance menitan, kalian bisa lihat oh ketika break dari sideways-nya ya. Nah, kita bisa entry ya, volumenya mulai keluar nih. Ya, sampai akhirnya closing di 326 ya. Nah, itu yang kita lihat ya. Kenapa sideways-nya ini volume kecil? Karena yang tadi saya bilang, tidak ada seller yang mau berjualan ya. Tapi nggak ada orang yang mau nge-HK. Artinya saling menunggu. Bid-nya diisi, offer-nya diisi. Orang yang lagi buru-buru buang barang itu nggak ada di area ini, panjang ini. Ya. Karena apa? Ketika dia terbentuk seperti ini, ya ini sudah terjadi jual beli di sini. Ya. Orang udah mulai guyur-guyur di sini ya. Yang pengen keluar atau yang kemarin nyangkut juga akhirnya mereka keluar ya, seperti itu kan. Nah, tapi setelah itu habis. Ya. Sangkuter-sangkuter pada apa? Pada masang di offer aja. Nah, ketika masang di offer, kemudian ada yang berani HK seperti itu dan akhirnya sahamnya terbang. Ya. Sahamnya terbang sampai atas terjadi yang namanya panic sell. Panic buy, sorry. Ya. Ini banyak sekali transaksi di sini dan akhirnya closing di atas ya. Ingat ya tadi pelajarannya 30 menit menjelang akhir sesi ya, rame. Ya, rame. Di tengah-tengah sepi. Ya, di tengah-tengah sepi. Ya. Awal sesi ya terjadi sedikit rame, kemudian dia sideways lagi. Ya, baru ini di jam 10 baru ada yang HK lagi, rame lagi ya. Ini yang kita bisa pelajari ya teman-teman ya. Jadi setiap saham ini memiliki karakteristik tertentu yang kita bisa pakai. Nah, lalu bagaimana dengan saham-saham yang misalnya yang kalian lihat ya di klasemen Mire ada yang beli saham Lion misalnya. Nah, ini sahamnya nggak liquid. Jadi kalau ada yang beli saham ini dan berhasil profit di saham ini, saya mempertanyakan juga, ini bagaimana tradingnya? Ya. Kalau saya punya modal kecil, ya nggak usah banyak-banyak lah, saya punya 10 juta aja, saya bisa tuker-tukeran di saham ini untuk memenangkan kompetisi. Ini yang tadi bilang dilarang Mire ya, nggak boleh ya. Saham ini terus ada lagi BBLD ya. Ini bid offer nggak seimbang begini ya. Misalnya ya, saya ambil satu lot di sini, saya buang di sini 410 ya, akun kompetisi masukin, saya tarik ke atas. Kalau lagi satu lot di 428 atau 3 lot ya, langsung dapat profit kan 410 ke 428. Nah, itu namanya transaksi yang dimanipulasi. Ini harus dihindarin. Karena apa? Kalau kita bermain di saham ini ya, ini nggak ada volumenya. Sehari aja transaksi cuma segini. Nah, makanya pertanyaannya bagaimana orang yang bisa di klasemen itu bisa dapat saham ini ya. Ya, saham ini begini sepinya. Ya, ini jadi pertanyaan ya. Dan itu kita harus menghindari karena apa? Kita nggak akan bisa keluar di saham-saham seperti ini ya. Jadi itu. Kemudian coba saya bukain lagi misalnya tadi Asia close di berapa? Nah, Asia close-nya seperti ini ya. Ini pun kita lihat transaksinya selalu kecil. Ya. Selalu kecil. Nah, yang begini bahaya. Bisa aja ini transaksi sendiri juga. Ya, bandarnya tuker-tukeran barang juga bisa. Ya. Supaya keluar di running trade, supaya rame dan lain sebagainya. Ya, jadi dari sini makanya kita maksimalkan fitur-fitur yang ada di sekuritas Mire ini, teman-teman ya. Jadi pastikan kalian menguasainya. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengerti, dapat gambaran yang utuh sehingga apa? Sehingga teman-teman tuh bisa memanfaatkan untuk trading ya. Oke, penyampaian saya di sini saya kembalikan ke Pak Chandra, silakan. Baik, thank you banget Om. Sangat komprehensif banget ya. Kita belajar teori bid offer, ada aplikasinya tadi saham apa aja ya, dan perlu diingat lagi disclaimer on ya teman-teman ya, itu untuk kepentingan edukasi aja tuh saham-sahamnya ya, bukan sebagai anjuran untuk membeli ataupun menjual. Oke, kita langsung lanjut ke sesi Q&A Om Ben. Untuk pertanyaan pertama, kita ada yang menanyakan dari Bapak Handoko Suselo. Nah, untuk cara screeningnya gimana nih Om? Cara screening saham atau scalping itu pakai apa? Kalau pakai top gainers, kita lihat yang volume besar atau frekuensi besar nih, atau keduanya tuh Om? Oke, kalau lihat top gainer, coba saya bukain dulu di sini ya. Oke, bentar ya, ranking kita lihat. Saya share screen lagi ya. Boleh. Ya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, ini kan ada top volume, value dan frekuensi ya. Ini yang topnya ya. Bumi selalu luar biasa ya. Hari ini 1,6 T. Value-nya luar biasa ya.
value-nya luar biasa nomor 1 juga ya, bahkan di atas blue chip nih Bumi ini ya. Tuh. Ini Bumi hebat lah ini ya. Nah, kita bisa lihat dari sini ya, dari saham-saham yang lagi rame ini, itu saya biasanya begini, saya biasanya ya, kalau saya nemu ya, end of day begini malam mau tidur, mau istirahat, saya biasanya mulai screening ya untuk besoknya ya. Saya mulai buat catatan seperti itu. Saya akan lihat, oh misalnya Bumi atau Bihit. TA-nya bagaimana nih? Ya, TA-nya bagaimana? Contoh nih, misal ya. Ini sekali lagi ya, ini disclaimer ini hanya contoh ya, misalnya Bihit ya. Oh, Bihit tuh begini chartnya. Wah, ini breakout nih berarti, ya kan? Ya. Kita jauhin. Nah, breakout nih ya di area sini nih. Ya, dari area 73 nih. Ya, dia berhasil breakout nih. Nah, besok gimana? Nah, besok saya mencari supportnya di berapa sih? Ya, oh misal di area 75 nih misal ya. Oke lah ya. Jadi saya tulis catatan, oh Bihit support area di 75 ya kan? Supaya di 75 ya. Kalian bisa cek Broksumnya hari ini Bihit oke ya, masih belum ada buangan juga ya. Lalu pindah ke saham lain. Coba kita lihat di top gainer nih, top gainer yang persen. Oh ada saham OPMS. OPMS itu kayak apa sih? Ya, saya coba lihat nih OPMS. Oh, OPMS begini. Wah, ini kok rapi ya bitnya. Aduh, ini banyak-banyak yang begini-begini ya. Aduh, udah enggak deh. Nah, saya enggak terlalu suka karena terlalu rapi ya kan begitu kan. Kalau saya pribadi ya, kalau teman-teman bisa suka enggak apa-apa. Misalnya kajen. Ini ada coba S-list ini kayaknya ARA nih tadi. Ya, ARA dia. Ya, ini ARA. Wah, S-list ARA. Coba saya lihat nih transaksinya bagaimana. Wah, lumayan ya. Nah, ini juga transaksinya nggak gede-gede amat. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini bid offer-nya juga sebenarnya banyak buatan pasti ya. Karena kecil-kecil nih. Nah, kalau begini bagaimana? Besok ada potensi naik, tapi waspada ya karena bisa aja ya yang beli hari ini jualan besok ya. Kemudian tadi ada kajen ya. Kajen bagaimana? Oh, kajen seperti ini ya. Transaksinya ya oke lah ya. Bid offer-nya kecil, transaksi kecil wajar dong ya kan. Nah, berarti kalau mau masuk kajian ya nggak boleh gede-gede juga nih, ya kan? Ya, hati-hati. Ya, kecil-kecil begini. Ya, itu cara saya. Jadi, saya lihat dari chart, misalnya ya kayak kajian misalnya. Oh, kajian ini reversal nih ya, reversal ya. Saya mulai cari supportnya di mana, resistnya di mana, apakah udah naik kencang atau belum ya, volumenya gede ya. Itu yang membuat saya apa ya? Akhirnya memutuskan bahwa oh saham ini layak saya pantau dan saham ini enggak ya. Seperti itu. Coba nih ada AHAP ya. AHAP kayaknya juga sedikit ramai tadi. Wah, AHAP gini ya. Nah, ini kalian lihat di mana chartnya ya, bid offer-nya bagaimana. Oh, AHAP begini nih ya. Posisi di resist nih berarti nih ya. Supportnya di berapa? Oh, jauh sekali 134 ya. Kemudian kalau kita bedah lagi di misalnya chart ini menitan ya, kita buat di 1 jam ya, chart 1 jam ya. Oh, di sini nih 143, 140 nih support nih. Nah, di situ kalian akan mulai mulai bikin catatan dan bisa buat pantauan ya. Itu cara saya ya. Kalian bisa pakai cara yang lain, mungkin pakai fitur screener-nya Mirai juga bisa. Tapi itu adalah bagian dari teknik masing-masing ya, teman-teman. Yang penting apa? Penting kita tahu intinya apa. Intinya analisanya seperti apa ya, seperti itu. Lalu mungkin pertanyaan lanjutan nih Om Ben. Volume dan frekuensinya itu minimal berapa nih kalau kita mau scalping tuh Om? Saya nggak ada minimalnya ya. Saya cuma melihat bagaimana yang tadi saya lihat ya, bagaimana saham itu cukup ramai ditransaksikan aja ya. Kalau memang saham itu frekuensinya mungkin kecil, volumenya kecil ya. Kalau saya memang mau scalping di situ ya, saya mengerti bahwa saham ini menarik ya. Saya bakal terus untuk masuk dengan lot yang kecil juga ya. Jadi saya sesuaikan. Intinya saya di tiap saham itu masuknya itu nggak selalu sama ya, berbeda-beda ya, seperti itu. Siap. Lalu lanjut Om, pertanyaan dari Pak Arif Ismail. Tadi kan Om Ben tuh pakai metode kita lihat dulu nih di sore harinya untuk perdagangan besok nih. Nah, apakah Om Ben juga ada waktu di mana Om Ben juga go show itu pada hari H murni nih, lihat bid offer langsung nih, atau gimana Om? Iya, bisa. Tadi saya sempat dapat Pico lumayan, saya beli di 280-an ya, saya bisa jual di 320 ke atas ya. Itu saya nemu di running trade ya. Oke. Running trade ya, seperti itu. Kemudian saya tadi sempat mantau AHAP juga, tapi karena udah punya barang di Pico dan memang saya tertarik di Pico untuk akhir sesi, saya akhirnya kehilangan AHAP ya. Saya nggak dapat AHAP nih. Ya udah.
Tapi memang dari awal saya lihat ini saya menarik ya, saham ini menarik Mas Yan. Ya, itu yang kita lihat. Jadi apa ya, di running trade setelah saya lihat di running trade saya nggak langsung masuk, tapi saya akan menganalisa. Ya, kalau teman-teman kan biasanya kan udah lihat running trade rame langsung hajar aja kan, baru mikir belakangan. Nah itu bahaya, ya nggak boleh. Ya, dan itu apa ya? Keputusan kita untuk kan ada yang bilang kalau saya analisa dulu terlambat dong. Nah itu apa ya? Itu butuh jam terbang. Tapi buat saya pribadi ya, saya lebih baik terlambat ya daripada saya loss akhirnya, ya kan? Lebih baik seperti itu karena buat saya trading tanpa analisa hanya ikut-ikutan itu sama dengan judi kan berarti kan, kecuali kalian mau judi ya terserah ya, wah judilah cobalah 1000 lot aja ya, misalnya di saham AHAB 1000 lot aja terserah mau naik mau turun judilah, nandain dulu ya, tes lot dulu ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang trading dengan uang yang benar-benar serius ya menurut saya itu sangat bahaya sekali begitu. Harus dianalisa ya, jangan cuma asal beli ya kasarannya ya. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Pak Rizwan. Nah, ini ada pertanyaan mungkin study case. Bid offer itu tebal nih Om, tapi itu transaksi dia kecil. Nah, artinya apakah market maker sedang jual beli sendiri atau gimana tuh Om? Bisa ya, bisa terjadi jual beli sendiri ya. Atau bisa mereka jadi gini, terkadang mereka memasang di dalam bid dan offer ya, jualan atau masang antrian jual dan antrian beli itu pakai split order. Ya. Makanya kadang-kadang cuma 25, 30 ya di split ya. Supaya apa yang tadi saya bilang, frekuensinya biar banyak, biar kelihatan banyak, biar kelihatan rame. Ya, bisa aja kita gini ya teman-teman ya. Saya tidak bisa menyimpulkan apakah mereka tukar-tukaran barang atau enggak. Saya nggak bisa menyimpulkan. Ya, bisa aja yang beli orang lain. Tapi yang terjadi di sini adalah bahwa terjadi yang namanya penciptaan fake frekuensi juga, ya. Supaya frekuensinya terlihat banyak, makanya di split order. Makanya jualannya pun kecil-kecil sekali. Ya, dan itu harus bahaya. Apa ya? Itu bahaya karena apa? Kalau teman-teman masuknya kebanyakan, dikarungin kalian. Nggak bisa jual. Ya, nggak bisa jual. Karena kalau masuknya cuma kecil-kecil, ikutan kecil, ya mungkin diizinin. Karena kan ya udah, misalnya transaksinya 500, 100 lot, kalian masuk cuma 300 lot ya nggak apa-apa. Ya nyicil, misalnya kalian beli 1000 lot atau 2000 lot, tapi nyicil 300 lot dulu. 300 lot, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian langsung hajar 5000 lot, besar kemungkinan kalian dikarungin. Ya karena mereka bisa jualan barang kan, ini kan seperti itu. Oke, kita lanjut nih Om. Pertanyaan ini ada banyak pertanyaan nih yang sejenis. Om Ben, gimana caranya untuk melihat apakah itu bid palsu nih pada jam market? Ada trik-triknya mungkin Om? Bid palsu itu bisa dilihat ya dari frekuensi, ya frekuensi. Ya frekuensinya berapa seperti itu ya. Di dalam bidnya berapa, frekuensi berapa, dan beberapa aplikasi ya itu bisa menampilkan ngebedah detail dari bidnya. Ya, bidnya kalau diklik kebuka. Misalnya ya contoh, misalnya di harga 100 ada pasangan bid 14.000. Diklik itu bisa kebuka. Ada yang isi 100 lot, 1000 lot, 12 lot. Ada yang bisa seperti itu ya. Dan memang nanti saya kasih masukan untuk tim Mire lah supaya Mire bisa ngebedah ya, bisa ada fitur untuk ngebedah untuk bid offernya ya. Tapi sementara kalau nggak bisa, saya biasa memakai aplikasi lain ya, kayak misalnya ya, ini kan karena bukan sekuritas lain ya nggak apa-apa ya, data saham Indonesia itu bisa dipakai ya, bisa dipakai, tapi kayak sepertinya harus berbayar, harus premium yang sehingga kalian bisa lihat tatanannya ya. Tapi dari situ kita bisa ngerti, oh ternyata nih ada pasangan-pasangan palsu dan lain sebagainya ya, seperti itu. Agak lebih detail lagi berarti itu ya. Betul. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya nih dari Bapak Bayu Segara. Nah, Om Ben, apakah ada ciri bid offer yang bisa membedakan panic selling yang akan ARB atau yang masih kuat naik tuh, Om? Kita nggak bisa lihat dari bid offer kalau itu, Pak. Kita bisa lihatnya dari apa? Dari transaksi yang terjadi. Seberapa kuat orang yang nge-HK ke atas. Oh, ya. Hajar kanan gitu berarti. Ya, hajar kanan atau seberapa selesai orang yang buang ke kiri, ke bid. Ya. Kalau yang hajar kanan lebih banyak daripada yang ngebuang ke bid ya, otomatis apa? Sellernya akan kalah, harga akan rebound. Ya. Tapi kebalikannya, kalau yang ngeguyur lebih banyak ya, diguyur terus dan buangannya besar. Artinya apa buangan besar itu? Kalau kalian buka di dan transaction ya, itu biasanya akan keluar kayak apa berjalan ya, running begitu ya. Itu bahaya. Karena apa? Berarti bid yang ada itu disiram. Ya. Dan itu kalau terus menerus, orang yang dapat barang akan ikutan panik otomatis dan akan buang di bid juga sehingga terjadi panik sell dan semakin dan akhirnya kunci ARB ya. Jadi buat saya pribadi ya, kalau teman-teman belum
belum terbiasa ngebaca itu, hindarin ya untuk spekulasi-spekulasi di saham-saham yang udah naik tinggi kemudian dibanding ARB. Ya, bahaya. Kecuali kalau dia penurunannya tanpa volume. Misal contoh di pagi hari setelah Dow Jones ya misalnya ya, misal ya waktu kapan itu Dow Jones-nya merah minus 3%. Pagi hari saham-saham langsung rontok ke bawah. Ada yang mendekati ARB. Ya, itu saya masih ingat Senin lalu ya, Senin lalu saya di acaranya Mire ya, lagi grand opening ya, grand opening launchingnya kompetisi ini ya. Saya waktu itu juga bawa laptop sambil dengerin ya, sambil saya trading ya. Saya masih ingat saya beli saham Friend waktu itu ya di ARB. Karena saya melihat tidak terjadi apa ya, hanya ada panic sell aja. Dan ketika ARB ya nggak langsung dikunci, tapi terjadi perang jual beli. Dan biasanya ketika panic sell di pagi hari itu ya, gara-gara marketnya luar berdarah, itu akan bisa rebound. Dan terbukti saya bisa jual di 100 akhirnya ya. Tapi keesokan harinya ya. Cuan, udah habis barang saya. Jadi ini bukan stock pick ya, bukan stock pick. Ya, bukan. Jadi Pengalaman kemarin ya. Ya, pengalaman itu yang kita bisa manfaatkan. Tapi kalau terjadinya adalah sahamnya diguyur ke bawah dengan volume, artinya apa? Bidnya yang ada ini disiram sama over ya, sama lot yang ada ya. Orang jualan barang di situ, itu bahaya. Tapi kalau bidnya ini kosong atau nggak ada transaksi di sana, kenapa volume kecil? Volume kecil artinya nggak ada banyak transaksi. Kalau ada orang jualan, nggak ada bid yang mau nerima di situ. Orang lebih condong apa? Nunggu di ARB semua. Makanya transaksinya gede di ARB. Saham Friend waktu itu. Karena nggak ada yang mau pasang bid. Karena orang tahu, mungkin market maker-nya tahu ini bakal panic sell. Ya udah tungguin bawah sekalian. Serap bawah sekalian. Bahkan mungkin mereka jualan dulu. Cover bawah lagi, ya. Nah, itu yang bisa terjadi, ya. Jadi kalau ada terjadi penurunan harga, maka saya selalu bilang kan kemarin prinsipnya, kalau ada penurunan harga dengan volume, itu kita hindarin. Itu bahaya sekali. Karena itu berarti jualan gitu loh, ya. Itu bedanya, dan itu membutuhkan apa ya, studi kasus yang latihan terus-menerus. Pengalaman sih itu, Om. Ya, pengalaman. Ya, saya biasanya panik kalau ARB langsung jual. Besoknya tiba-tiba berapa menit kemudian rebound dia. Ya, begitu. Seringnya begitu. Kita lanjut nih, Om. Nah, ini pas Om Ben lagi mau masuk saham nih, apakah sering lihat dia average-nya berapa atau gimana, Om? Maksudnya gimana? Pas kita mau entry saham nih, misalnya ada saham, itu dia harganya sekarang 130 nih. Nah, sebelum kita masuk, apakah Om Ben lihat harga average marketnya berapa nih? Itu kan ada tuh di aplikasi. Oh iya. Sejujurnya jarang banget. Saya lebih melihat support resist di mana, ya. Secara chart ya. Saya kan makanya kan selalu buka chart kan. Saya buka chart monitor, saya selalu lihat support resist di mana. Apakah sebanding resiko saya dengan reward yang saya capai, kan seperti itu. Saya lihat rasionya dulu ya. Kalau memang oke ya saya berani masuk, walaupun ya beberapa kena stop loss. Tapi kalau kena stop loss pun saya loss-nya kecil. Ya, saya nggak sampai loss dalam banget, nggak, paling minus 2%, minus 3% itu mentok-mentoknya. Tapi saya melihat ini reward-nya bisa plus 10% misal seperti itu. Ya kan sebanding ya, seperti itu. Lihat chart lagi ya kembali ya berarti ya. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Anonymous. Nah, Om Ben, gimana cara tahu kalau harga sudah naik terlalu tinggi dan bakal diguyur bandar saat scalping tuh, Om? Nah, kalau kita ngerti harga naik terlalu tinggi, kita harus lihat. Misal contoh seperti ini. Ada sebuah saham Kajen ya, kayak kemarin ya. Kemarin Kajen sempat ARA kalau nggak salah ya. Kajen ARA kemarin. Nah, itu harus dilihat siapa bayar, siapa seller. Adakah seller yang sangat dominan sekali? Ya, itu harus kita lihat. Kalau ada seller yang dominan sekali, berarti dia memang menaikkan harga sambil buang barang. Berarti ini perlu diwaspadai, ya, perlu diwaspadai. Bukan berarti harga nggak bisa naik ya, bisa naik, tapi kita perlu waspada. Karena kita nggak ngerti skenario besoknya apa, ya. Tapi yang paling aman adalah ketika ada sebuah harga saham yang sedang dikumpulin, ya, diakumulasi gede-gedean, ya. Nah, itu menjadi dasar landasan saya. Makanya saya berani beli saham ini karena dasarnya ada yang sedang akumulasi secara masif. Apalagi itu kita ngerti bahwa itu adalah broker yang dipakai oleh underwriter-nya atau market maker-nya seperti itu kan. Nah, itu menjadi landasan saya. Saya berani nih, saya beli, ya. Jadi saya lebih melihat siapa bayar, siapa sellernya juga, ya. Jadi bukan nggak melulu saham ini, waduh, ini jelek nih karena jualan. Saya selalu bilang saham yang lagi jualan pun belum tentu jelek. Bisa aja selama ada yang mengcover jualannya, sahamnya akan naik. Contoh saham apa? Saham Cars, CARS. CARS itu ini sekali lagi bukan stock pick ya. Ini studi kasus ya.
CHRS kalau kalian lihat broker summary ketika dia bangun dari 50, broker LG jualan masif. Tapi anehnya saham ini tetap naik. Karena apa? Ada yang mengcover, ada broker PD yang beli banyak juga. Sampai akhirnya LG ini berhenti berjualan malahan. Bahkan malah beli balik. Ya kan? Nah, ini yang terjadi. Kita harus melihat dengan apa ya? Dengan komprehensif secara keseluruhan ya. Nggak bisa langsung, oh ini lagi jualan distribusi jelek. Nggak melulu seperti itu. Ya, nggak melulu. Dan kita harus lihat track record-nya ke belakang bagaimana. Ya, seperti itu. Kita main historical waktu ke belakang juga sih ya kalau mau beli ya. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan lanjutan Om Ben dari Bapak Hasanuddin. Om Ben, bagaimana cara melihat bid dan offer setelah close market untuk proyeksi hari berikutnya akan naik atau turun tuh Om? Bisa nggak kita? Gimana? Sorry, gimana tadi? Bisa diulang? Bagaimana cara apa ya? Mungkin ini buat forecast besok nih, apakah dia naik atau turun dengan kita melihat bid dan offer pada saat close market tuh Om. Oh, kita proyeksi nggak? ya. Jadi begini, ketika sebuah saham ya, saya kasih contoh aja ya, contoh saya share screen lagi. Misal ya, ini contoh, ini sekali lagi ini contoh ya teman-teman, ini bukan topik ya, jadi tidak ada harus beli atau harus jual ya. Ini saya hanya membagikan apa yang terjadi di dalam market. Misal seperti ini, contoh AHAB ini closing dengan beatable. Artinya apa ya? Artinya ya AHAB ini masih banyak orang yang mau beli ketimbang yang mau jual. Ya. Jadi closingnya begini. Kalau closingnya misalnya ya kita lihat ya, ini yang jual AHAB ini jelasnya ada broker MU ya. MU jualan ya 300.000 lot nih, MU ya. Sedangkan buyernya paling gede KK ya. KK cover nih. Ini 310 dia beli, 30.000 dia jual. Berarti dia punya 280.000 kira-kira kan? Ya. Kemudian YP juga plus ya. Kemudian kita lihat yang gede lagi ada AK cover. Kenapa saham AHAB ini naik? Karena bayarnya lebih gede daripada sellernya. Ya, bayarnya lebih gede. Sellernya rata-rata MU, LG ya. Tapi yang cover ada BK, ya, ada AK. Jadi jualannya dikolek rame-rame ya, dikumpulin rame-rame ya. Nah, kalau closingnya seperti ini, kemungkinan besok masih ada potensi naik ya. Kita harus melihat juga di mana support dan resist ya. Kemudian coba ada saham apa ya? Misalnya let's say Pico ya. Nah, Pico ini begini berarti memang ini dijagain ya supaya besok niatnya lanjut lagi ya. Jadi bid yang tebal ini mengindikasikan adanya optimisme market yang lebih positif ya. Entah ini diciptakan atau enggak. Tapi seandainya ini offernya tebal ya, sangat tebal sekali, bidnya kosong, maka yang terjadi besok bisa panic sell ya, bisa panic sell ya. Terkadang bisa open ARB ya. Karena apa? Karena marketnya udah merespon negatif. Lihat, waduh, bid offernya seperti itu, offernya tebel-tebel ya, offernya dipalang tebal sekali ya, dan mungkin berapa puluh kali lipat dari bid dan bidnya kecil. Orang artinya apa? Panik lihatnya. Ditambah ketika lihat broker summary jualannya masif ya, distribusi nggak ada yang mau beli barang. Nah, itu yang bisa kita indikasikan untuk keesokan harinya seperti itu. Nah, tadi yang menarik lagi Om. Nah, misalnya kalau tiba-tiba ada satu saham nih, dia tiba-tiba bidnya diganjel 1 juta lot, padahal bid di bawah itu agak tipis kayak cuman 20.000, 30.000, tuh gimana case-nya Om? Tujuannya apa? Supaya besoknya market merespon dengan positif. Oh, hajar kanan langsung. Hajar kanan langsung. Tapi kebalikannya, kalau 1 juta lotnya di sebelah over, bidnya tipis, ya besok bisa orang mikirnya aduh jualan deh ini ya. Ya kan, karena udah lihat ini overnya segini tebel, orang yang mau jualan segini banyak ya. Akhirnya makanya saham yang ARB besok kemungkinan open ARB. Karena apa? Karena psikologis marketnya semua mau jualan. Nah, tergantung kalau nanya ke saya, Om Ben kapan saham ini buka ARB-nya? Ya tergantung siapa yang mau beli. Ada nggak buyer yang mau meng-cover barang segitu banyak? Kalau ada ya sahamnya akan rebound. Kan seperti itu. Berarti itu cuma bisa kita lihat setelah market closing dong kalau kayak gitu Om. Ya, itu kan pembentukan closing ini pembentukan psikologis untuk besoknya rata-rata. Walaupun memang nggak melulu benar ya, tapi ada indikasi ke sana ya. Sekali lagi ada indikasi seperti itu. Nah, pertanyaan lanjutan nih Om. Pada saat intraday nih, kita lagi lihat market berjalan nih. Cara nentuin saham akan kekunci ARB atau masih bisa rebound itu bagaimana Om? Apakah ada kelihatannya atau gimana? Ya itu, nggak ada cara yang bisa lihat efektif.
Ya, saya selalu melihat apakah sellernya ini masih jualan terus atau sudah berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada orang yang mau beli terus atau enggak? Kalau misalnya sellernya udah berhenti, ya, tapi bidnya ini juga udah, yang mau beli ini udah tinggal dikit, ya kan? Nggak ada orang yang mau beli. Bisa jadi yang beli bawah tadi, ya, yang bangunin ARB misalnya, dia balik badan juga Oh, akhirnya. jualan. Ya, dia jualan karena dia tidak melihat partisipasi market. Sebelum saya diguyur, saya guyur duluan. Kasarnya seperti itu. Itu yang terjadi. Dan menurut saya apa ya? Kalau teman-teman belum paham dengan cara melihat seperti itu ya, harus latihan dengan lot kecil ya. Karena apa? Kalau sampai ke kunci ARB ya, sekarang ARB cuma minus 7% ya. Kemungkinan besar besok kena ARB lagi dan itu bahaya banget. Gitu loh. Ya, jadi itu sangat berisiko sekali ya mengambil posisi di tempat. Memang kalau sampai rebound cuannya lumayan, tapi kalau sampai nggak rebound ini bahaya. Kalau rebound, cuan. Kalau rebound, betul. Berarti itu bisa kita katakan sebagai case tadi yang sempat Om Ben jelaskan, itu saham itu sudah ditinggalkan badarnya juga bisa berarti ya? Bidnya kosong, pada buang barang gitu? Iya, bisa jadi memang market maker-nya lagi jualan. Ya, memang lagi mendistribusikan barang seperti itu ya. Terkadang memang terjadi pantulan. Siapa yang beli? Bisa jadi market maker-nya. Untuk memancing orang untuk mau masuk lagi, mau beli lagi. Wah, mantul nih. HK nih, HK. Nah, ketika kita HK, marketnya HK, mereka jualan lagi di atas. Ya, tujuannya supaya barangnya laku lagi. Itu yang terjadi seperti itu. Siap. Oke, mungkin pertanyaan terakhir deh, Om. Ya. Dari Bapak Solikin Ikin, Om Ben, formasi serang di bid over tuh seperti apa, Om? Dan kapan kita bisa ikutan jump in? Gimana tuh, Om? Gimana? Maaf, bisa diulang sekali. Om Ben, formasi serang di bid over itu yang seperti apa tuh, Om? Dan kapan kita bisa ikutan jump in? Kalau buat saya formasi serang yang tadi ya, ketika ada over tebal, tapi bidnya nggak diguyur. Artinya ini lagi ngumpulin. Nah, terkadang kalau saya melihat seperti itu ya, dan saya yakin, oh ini orangnya lagi ngumpulin. Yang saya lakukan apa? Saya HK overnya sekalian. Oke. Karena apa? Begitu overnya, itu kan over kan punya dari orang yang lagi ngumpulin tuh. Ketika barangnya hilang, ya dia sebenarnya pengen saham ini naik ini. Ya terjadi apa? Dia akan balik HK lagi untuk mengambil barangnya dia. Dan kalau itu terjadi, yang terjadi adalah panic buy. Makanya ada sebuah saham bisa spike ke atas. Itu salah satunya. Jadi kalau memang teman-teman nggak berani HK overnya, ya udah antri aja sopan di bidnya, ikutan antri aja. Ya, ikutan antri bertahap. Dan itu membuat, menurut saya, kalau ada saham dengan formasi seperti itu, bid dan overnya ya, overnya tebel, tapi bidnya ini nggak diguyur-guyur ya. Ya, saya apalagi overnya tebel cuma di beberapa harga, ya, nggak semuanya ya. Kalau semuanya tebal semua itu sedikit beresiko untuk meng-HK. Jadi lebih baik ngantri. Tapi kalau hanya tebel di satu harga atau dua harga, sedangkan nggak ada panic sell, ya, saya biasanya akan berani HK, ya, sebagian, sisanya ngantri. Saya akan coba ngetes marketnya ini seperti apa responnya. Apakah marketnya ini bereaksi dengan positif? Kalau positif apa? Ya langsung berjalan ke atas, otomatis masuk di running trade rame ya. Yang punya barang kehilangan barangnya gara-gara saya HK, dia akan HK balik. Ya. Nggak mau ketinggalan. Okay. Karena memang dia merasa bahwa ini memang harusnya arahnya ke atas dan ini saham lagi uptrend. Misalnya seperti itu ya. Itu bisa ya seperti itu. Nah, mungkin lanjutan pertanyaan tadi. Kalau kita mau HK pada saat overnya tebal, apakah Om Ben itu langsung HK aja meskipun tebal atau nungguin dia agak menipis-nipis dulu tuh, Om? Nah, saya biasanya lihat over yang tebal ini komposisinya bagaimana? Ya, komposisinya bagaimana? Apakah hanya ada satu pasangan antrian yang tebal atau memang semuanya tebal? Atau semuanya tipis? Ya, frekuensinya gede, tipis. Berarti ini punya retail. Rata-rata begitu kan? Rata-rata orang jualan di situ. Ya, kalau memang saya melihat saham ini uptrend dan ini disupport, ada yang jualan di situ, ya udah. Ya saya beli loh. Ada barang, saya pengen beli. Ya, misalnya saya pengen beli 10.000, dikasih ada offer 15.000 dan saya lihat ini over punya teman-teman retail misalnya seperti itu. Teman-teman trader ya, kecil-kecil frekuensinya dan saya lihat ini area support. Power buy-nya gede. Saya ngebid gak dapat. Ada offer. Betul. Ya hajar. Jadi ketika kita HK pun ada analisanya. Analisanya apa sih kita HK? Ya kan begitu. Lalu kalau sampai di HK kemudian gagal, bagaimana respon kita? Nah itu harus dipertimbangkan lagi. Iya sih.
Setelah di-HK, kemudian diisi lagi, tebel lagi, ya mungkin saya akan kabur, saya akan cut loss, ya kan? Cabut ya. Ya cabut. Nah itu butuh. Makanya saya bilang setiap kali tindakan dari seorang scalper itu membutuhkan reaksi dan respon yang cepat gitu loh. Dan itu butuh latihan dan jam terbang. Ya seperti itu. Jadi mindsetnya jangan kita hajar kanan langsung cuan ya, nggak bisa gitu juga. Ada kalanya pas kita hajar kanan harga bisa drop juga gitu. Betul. Yang penting ketika kita melakukan sesuatu kita ngerti resikonya. Betul. Ya kita hajar kanan 15.000 misal, kita bisa buang nggak di bid kalau sampai diguyur. Nah ini jadi pertimbangan. Kalau nggak bisa buang saya nggak akan melakukannya. Saya akan lihat ada nggak sih bid yang bisa nampung buangan saya ketika gagal. Betul. Kalau nggak ada ya saya nggak berani dong. Misalnya ini punya offer ya, misalnya 50.000 lot ya, saya mau beli 15.000, bidnya cuma ada 3.000, 2.000, 1.000, ya saya nggak berani dong beli 15.000. Nah kan seperti itu, jadi dipertimbangkan ya. Aduh ini seru banget pertanyaannya, kita masih bisa lanjut sampai jam 9 sih Om, cuman waktunya terbatas nih. Oke, jadi udah makasih banyak Om Ben untuk malam hari ini kita bisa bincang-bincang terutama pada saat sesi Q&A dan juga penjelasannya sangat masif, ada contoh-contohnya juga. Dan untuk teman-teman yang ketinggalan dari minggu pertama, nanti kita akan membagikan rekaman ini pada saat sesi Hot Mentorship itu berakhir nih. Jadi teman-teman kalau bisa ikutin 5 kelasnya Om Ben. Kan nggak sia-sia nih ngeliatin penjelasan langsung dari ahlinya tuh. Oke, terima kasih Om Ben dan aku kembalikan ke Glenda. Silakan Glenda. Baik, terima kasih Om Ben dan juga Mas Chandra atas sesinya malam hari ini. Nah, gimana sahabat Meraset? Udah lumayan tahu ya. Jadi kalau misalkan besok-besok mau trading, lihat bid offer, mudah-mudahan penjelasan Om Ben hari ini bisa membantu semuanya biar tradingnya lebih asik lagi. Dan tentunya Om Ben udah ada kisi-kisi belum minggu depan mau bahas apa mungkin? Surprise aja lah. Surprise. Oke, jadi supaya ditungguin. ngikutin, ya supaya ngikutin semua. Oke, nggak akan nyesel ya, karena kalau misalkan mau diturutin nggak kelar-kelar kelasnya sama Om Ben. Thank you banget Om Ben dan Mas Chandra buat malam ini. Sahabat Firasat, jangan lupa ketemu besok di kelasnya Michael Yoh, dan hari Rabu ada kelas dengan Ferdian David. Dan untuk kelas Om Ben kita ketemu lagi di Senin depan. Terima kasih banyak dan selamat malam. Malam. Malam.